Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di pertemuan kita selanjutnya, manajemen perpajakan. Pertemuan kali ini ya kita akan mendiskusikan bagaimana kita bisa melakukan penghematan pajak dengan memilih bentuk badan usaha. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi dalam melakukan perencanaan pajak, secara umum kita bisa melakukan dengan tahap pertama. Ketika kita mau mendirikan usaha, kita bisa memilih ini ya, memilih bentuk badan usahanya, bisa bentuknya perorangan atau perorangan atau orang pribadi ya, kemudian bisa CV atau firma atau juga PT, kemudian ada koperasi dan yayasan. Nah, masing-masing ini mempunyai konsekuensi perpajakan sendiri-sendiri. Nah, beberapa trik yang bisa kita gunakan dalam membuat perencanaan pajak atau tax planning untuk perusahaan. Pertama itu memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense dan non deductible expense. Ini nanti kita akan bahas. Kemudian merger, selanjutnya juga menunda penghasilan juga bisa. Kemudian mempercepat pembebanan biaya, misalnya biaya konsultan hukum, pajak, dan auditor. Oke, untuk khusus pemilihan badan usaha ya, umumnya di Indonesia kita bisa memanfaatkan bentuk badan usaha itu pertama perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Kemudian persekutuan, firma atau CV ataupun kongsi. Nah, yang ketiga ini adalah perseorangan ya, atau orang pribadi buat usaha tidak menggunakan badan hukum ya. Nah, kita lihat perbandingan tarif pajaknya. Ini kalau kita lihat ilustrasi bentuk badan firma atau CP ya, ini sama. Dengan omset yang sama, misalnya kita buat contoh ini 60 miliar ya. Kemudian katakanlah cost of goods sold-nya itu 58.800 juta. Kemudian ada pengurangan ini dapat gross income-nya 1,2 M ya. Kemudian anggap operating expense-nya itu 500 juta. Maka kita dapat net income-nya itu 700 juta gitu. Nah, untuk corporate tax ini tarif yang lama ya, sebelum 2020 ini masih 25% tarif pajak PPh badannya. Nah, kita kalikan dengan 700 juta itu kita lihat di sini pajak terutangnya adalah 175 juta. Maka net income after tax-nya itu 525 juta ya. Oke. Nah, ketika kita membayarkan keuntungan itu maka dikenakan PPh dividen atas dividen ya. Nah, khusus untuk CV atau firma itu ada fasilitas kalau dividen dibagikan untuk badan hukum CV firma itu pajak dividennya 0%. Ini ada aturannya. Coba lihat atau dicari ya, dasar hukum untuk PPh dividen untuk firma dan CV itu tidak dikenakan pajak ya. Nah, maka return yang diterima pemegang saham itu murni adalah 525 juta yang dibagikan. Nah, kita lihat total persentase pajak badan atau beban pajaknya itu adalah pajak yang terutang ini dibagi dengan net income ya, dikali 100% tetap masih 25%. Oke, dengan data yang sama kita lihat untuk kalau perusahaannya itu dalam bentuk usaha perseorangan ya. Kalau tadi kan ini persekutuan CV, ini sekarang perseorangan atau orang pribadi ya. Nah, kalau orang pribadi datanya sama sampai net income ini masih sama. Ketika untuk menghitung pajaknya itu ini dikenakan menggunakan tarif PTKP ya. Nah, PTKP ini kita menggunakan yang K3. Ini saya menggunakan contohnya itu PTKP yang di bawah ini masih 36 juta. Walaupun sekarang itu sudah setahun dia itu 4,5 juta ya, setahun 54 juta ya. Nah, tentunya ini
nanti semakin kecil ya pajaknya. Nah, ini kita anggap masih 36 juta ataupun 3 juta per bulan. Ini PTKP yang masih lama ya. Nah, jadi tugas kalian nanti coba ini diganti PTKP-nya jadi PTKP yang sekarang ya. 4,5 juta sebulan, setahun 56 juta. Nah, berapa di sini nanti pajaknya biar dapat komparasi nanti presentasi beban pajaknya ya. Oke, maka dapatlah PTKP dengan angka misalnya K3 taxable income-nya ya, penghasilan yang kena pajaknya itu 6,525 juta. Nah, PPh pasal 21-nya ini ketika dikali dengan tarif pasal 17 ini akan mendapatkan 140.600 ya. Nah, nanti inilah yang kalian cari ketika kalau menggunakan PTKP yang baru. Nah, selanjutnya ketika kalau orang pribadi tidak ada pajak untuk dividen juga ya. Nah, kemudian kita lihat di sini persentase pajaknya itu menjadi 20,09% ya. Tentunya ini lebih kecil dibanding dengan yang tadi. Nah, yang CV atau firma ya, ini 25%. Nah, terakhir kita lihat. Oke, belum ya, belum terakhir. Oke. Oh, yang PT ya, PT tadi. Nah, ini kalau PT ini ya, tinggalan tadi nih. Nah, kalau PT dengan data yang sama ya, ini tarif pajak badannya sama 25%. Nah, kita di sini lihat kalau dividennya itu ketika PT dibagikan kena pajak lagi ya 10% dan ini pajaknya final ya. Nah, ini 52.500 pajak dividennya, maka otomatis dividennya itu akan berkurang karena dikurangi dengan pajak dividen yang diterima oleh pemegang saham kan. Nah, jadi presentasi pajaknya itu lebih tinggi ya. Nah, jadi pajak yang badannya 75 juta ditambah pajak dividennya. Nah, dibagi dengan 700 maka tingkat presentasi pajaknya itu adalah 32%. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang harus dipahami ketika kita memilih badan usaha untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar. Tapi secara legal ya. Nah, lihat di sini perbandingannya. Kalau PT itu 32% presentasi beban pajaknya, persekutuan CV atau firma 25%. Nah, kemudian perseorangan itu 20,09%. Oke. Nah, itulah cara strategi dalam perencanaan pajak dengan memilih badan usaha. Nah, tugas kalian adalah tadi untuk perorangan ini PTKP-nya ganti dengan PTKP yang berlaku sekarang. Nah, untuk tarif PPh badan ini sekarang sudah berubah dari per masa pajak 2020 itu sudah menggunakan 22%. Nah, sekarang coba buat presentasi perbandingan beban pajaknya dengan mengganti data-data tadi ya. Untuk PPh badan 22%, untuk perorangan atau PTKP-nya menjadi 4,5 juta per bulan atau setahun 54 juta. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya.